Balik lagi bareng Holid di channel YouTube-nya Urban Life. Seperti biasa, hari ini gue akan mereview dan unboxing dan sedikit review Holid. Unboxing dan sedikit review sebuah produk yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Bukan Urban Life Store namanya kalau nggak mereview sebuah Marshall audio atau Marshall speaker. Kali ini kita akan mengunboxing dan sedikit review dan sedikit ngebandingin sebuah Marshall yang udah kalian banyak request, yaitu Marshall Acton 3. Nah, di depan gue ini udah ada yang namanya Marshall Acton 3. Udah banyak dari kalian semua yang nungguin kapan kita akan review Marshall Acton 3. Di sini kita udah ada barangnya dan kita akan unboxing dan review. Kalau misalnya gue masih ada demonya si Acton 2, nanti coba kita lihat ya masih ada apa enggak. Nanti akan kita bandingin sedikit dengan si Acton 2. Langsung aja kita unboxing sama-sama, tapi sebelum itu gue mau ngingetin, seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video di kedepannya. Dan juga boleh nyalain lonceng notifikasinya dan juga follow akun sosial media Urban Life di Instagram dan juga TikTok. Daripada panjang lebar lagi, langsung aja kita buka Acton 3 ini sama-sama. Nah, sip. Kita yang pertama disambut dengan kartu garansinya dari TAM. Sampingin dulu. Terus kita dapat apa lagi? Kalau Marshall itu ya emang sesimpel ini sih buat boxnya. Kita langsung keluarin alatnya atau speakernya. Taruh sini dulu. Terus kita dapat buku panduan dan juga dapat kabel powernya. Ada aux enggak? Auxnya tidak ada. Sip, dapatnya itu aja. Jadi ini gua taruh sini dulu. Dan kita akan lihat di dalam kitab-kitab ini ada apa aja. Yang pertama pasti kita disambut dengan quick start guide-nya dan juga ini ada wireless Bluetooth speaker, legal dan safety-nya. Udah itu aja paketnya. Terus ada apa lagi tadi pas gue lihat-lihat udah nggak ada sih kayaknya, dan juga jadi cuma dapat ini sama ini yang akan kita pakai. Kayak gitu. Yang seperti biasa gue info kalau misalnya Acton itu kan masuknya di seri Homeline. Nah, kalau seri Homeline itu dia nggak bisa atau nggak ada baterainya ya guys, jadi nggak bisa dipakai secara portable, jadi harus dicolok ke sumber listrik. Sip, kita keluarin sama-sama si Acton 3-nya. Nah, inilah dia si Marshall Acton 3. Kalau dilihat sekilas, gue lihat dari belakang lagi ini. Kalau dari belakang sih sebenarnya nggak ada perubahan signifikan. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian atas, itu ada tombol baru di mana ini ada tombol next, previous, dan juga play pause. Kalau sebelumnya itu nggak ada. Daripada gue menebak-nebak, boleh nggak ada Acton 2 om? Nah, ini dia head to head atau perbandingan dengan si Marshall Acton 2 dan ini Marshall Acton 3. Nah, kalau di bagian atas itu kalau Acton 2 dia di sini tulisannya Acton 2, kalau sini Acton 3. Terus lambang Bluetooth dan aux-nya sama, untuk source-nya aux-nya sama ada di sini. Volumenya sama-sama kayak gini, terus bass-nya juga masih sama posisinya. Kalau misalnya Acton 3 itu dia ada tulisan EST 1962 di sini. Di sini nggak ada. Kalau di sini cuma ada tombol play dan pause doang, satu tombol. Kalau di sini itu ada next dan previous dan juga tombol powernya di sini. Kalau misalnya Acton 2 tuh dia model gini cetok. Dia balik sendiri, nyalainnya ditahan. Kalau misalnya si Acton 3 dia model ceklak-ceklik gitu. Terus perbedaannya di hadapan depan gue lihat dulu. Nah, di bagian depan ini cukup terasa bedanya, dimana kalau misalnya si Acton 2 ini dia lebih ke warna emas, hitamnya tuh emasnya lebih terlihat di sini dan juga ada tulisan EST-nya itu di bawah. Kalau Acton 3 kan ada di atas ini. Terus bener nggak sih? Bentar gue perhatiin dulu. Iya bener. Kalau misalnya si
Acton 2 itu dia warna emasnya lebih gonjreng dibanding dengan si Acton 3. Bisa dilihat di sini. Nih. Nah, itu warna emasnya lebih kelihatan di Marshall Acton 2. Kalau misalnya Acton 3, dia lebih ke hitam sih kalau menurut gua. Nah, kayak gini. Beda banget kan tampilannya. Dan juga nggak ada garis yang tadi tulisan IST 1962-nya. Itu untuk di tampilan depan. Untuk di tampilan belakang, kalau bagian belakang kayaknya nggak ada perbedaan, samping kiri kanan juga nggak ada perbedaan. Untuk dari segi kulit jeruknya pun sama sebenarnya. Cuman ini agak lebih kecil, gue nggak tahu apakah karena ini udah lama juga, jadi terlihat lebih besar garis-garisnya. Kalau ini sih masih lebih rapet. Dan kayaknya perbandingannya itu aja untuk si Acton 2 dan Acton 3. Jadi Acton 3 ini adalah peningkatan dari si Acton 2. Kalau dulu Acton 2 yang kita tahu dia itu udah paling superior kalau menurut gue sih dari Marshall lainnya, apalagi dari seri Homeline. Kenapa? Karena dia kalau misalnya buat di ukuran kamar, ukuran ruang tamu, bagi gue pribadi Acton itu udah cukup suaranya. Bassnya dapat, treble-nya dapat, dan juga soundstage-nya udah oke banget sih Marshall Acton 2. Kalau dibandingin sama Stanmore, iya jelas. Untuk ukuran yang lebih besar, Stanmore mungkin akan lebih terasa powerful. Cuman karena rumah gue kecil, jadi Acton 2 aja itu udah cukup bagi gue. Tapi apakah gue harus naik ke Acton 3? Langsung aja kita sama-sama ngedengerin suara sound experience dari si Acton 3 ini. Ini adalah dia sound experience dari Marshall Acton 3. Selipin juga kali Marshall Acton 2. Ya bolehlah. Inilah dia perbandingan antara Acton 2 dan Acton 3 ya guys. Nah, itulah dia tadi sampel suara untuk si Acton 2 dan juga Acton 3. Gua amazed sih untuk si Acton 3 dimana pas gua nyobain tadi jelas terdengar, bukan terlihat dong, jelas terdengar kalau si Acton 3 ini mempunyai karakteristik suara yang lebih rich dibanding dengan Acton 2. Rich dalam artian kalau misalnya gua pakai si Acton 3 ini gua buat dengerin, itu variasi suara yang dihasilkan kayak gitar, bass, dan juga instrumen lain tuh bener-bener terdengar clear di sini. Padahal settingan treble dan bassnya sama, dan juga volumenya juga sama. Ya, dynamicnya itu si Acton 3 lebih oke dibanding dengan si Acton 2. Kita udah coba pakai settingan yang sama, dengan lagu yang sama, dan itulah yang gue dapet. Nah, ini baru asumsi awal gue doang ya. Untuk tesnya gue belum bener-bener deep. Ini karena gue baru denger aja antara dua ini, kayak gitu. Terus untuk yang nanya, bisa aplikasi atau enggak? Ya pasti untuk seri Homeline pasti bisa, karena itu adalah kelebihan dari seri Homeline. Dimana kalian bisa men-pairing antara dua speaker yang sama, menjadikan dia stereo, kayak gitu. Nah,
Kalau ada yang nanya bisa Acton 3 dan Acton 2 gabung atau enggak, kayaknya itu kita masukin di review deep untuk si Acton 3 ini. Kalau kalian suka ya guys dengan video ini. Kalau misalnya Acton 2 ini udah pasti bisa hanya ke Acton 2 aja. Kita udah pernah coba ke Stanmore dan Woben itu nggak bisa. Kalau misalnya Woben dan Stanmore itu masih bisa dijadiin couple mode, sedangkan Acton 2 ini harus sama-sama dengan Acton 2. Kayak gitu. Sip, lanjut. Untuk speknya sendiri, kalian bisa lihat di sini. Langsung gue sematin aja. Kalau misalnya kita lihat sekilas, itu perbedaannya hanya ada di Bluetooth dan juga frekuensi yang dimiliki oleh masing-masing Acton. Ya, Acton 2 itu lebih tinggi, di mana dia paling rendahnya di 50, sedangkan si ini frekuensi range-nya itu ada di 45. Ya, gue nggak tahu apakah itu yang mempengaruhi kenapa suaranya si Acton 3 ini lebih detail. Cuman, ya balik lagi, kalau dari gue pribadi, itulah yang tadi gue rasain. Kayak gitu. Ya, buat kita yang nggak tahu bener-bener detail tentang audio, ini sih udah enak banget sih Acton 3. Cuman, ya Acton 2 nggak seburuk itu kok. Dia masih enak juga, kayak gitu. Terus juga untuk Bluetooth-nya, ini udah menggunakan Bluetooth 5.3 dan juga sudah support yang namanya Fast Connect. Jadi ketika ini nyala, dia langsung otomatis connect dan muncul pop-up di handphone kalian apakah ingin connect ke si Acton 3 ini. Dan juga di aplikasinya itu juga sama. Gue udah ngecek di sini. Emang pas gue nyobain awal-awal, pas gue buka aplikasi Marshall-nya, ternyata itu nggak ada yang namanya kayak si Marshall Acton 2 pilihan equalizer pasti ada. Kalau misalnya si Acton 2 ini tuh ada pilihan yang namanya interaction sound, itu buat yang tadi nyalain atau matiin. Terus ada couple speaker, ada light, about device, dan rename. Nah, pas gue coba pindah ke Acton 3, entah kenapa itu nggak ada opsi-opsi tadi, cuman ada yang namanya equalizer doang. Mungkin ini karena ada firmware update, gue harus update terlebih dahulu, tapi karena itu akan memakan waktu, jadi nanti aja di video terpisah ya guys ya. Di sini ada opsi tambahan di mana placement compensation, di mana jadi bisa kalian sesuaikan atau si aplikasi menyesuaikan. Is the speaker close to an edge? Yes, misalnya itu dekat dengan sudut ruangan. Terus juga the front of the speaker is flush to the edge of table or shelf. Is the speaker close to the wall? No, freestanding. Yes, a wall. Yes, a corner. Gue nggak tahu itu bedanya apa, nanti mungkin akan kita coba tes di video berikutnya. Oke, itulah dia fungsi dari si aplikasinya. Tadi udah kita tes sound experience-nya, spesifikasinya udah. Kayaknya mungkin untuk saat ini kita akan sampai situ dulu, agar kalian makin semangat dan bantu kita like video ini agar kita masuk ke deep review tentang si Acton 3 ini. Kalau ditanya gue pilih mana, di rumah gue udah ada Acton 2 dan gue nyobain si Acton 3 ini, gue rasa gue akan update sih sebenarnya. Karena entah kenapa dynamic-nya itu oke banget dan gak ada suara yang tertutup dan lebih jelas. Cuman kalau misalnya budgetnya tipis, ya Acton 2 aja udah cukup kalau bagi gua. Kalau kalian sendiri gimana? Mau nggak update ke Acton 3 dengan kelebihan tadi yang udah gue sebutin? Dynamic range-nya lebih oke. Terus water resistance udah pasti nggak ada karena ini Homeline series. Jadi ini ingat guys, Acton itu Homeline series jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Terus juga ini ada apa lagi ya, tombol-tombol itu ya nilai plus juga, bisa ada play dan pause dan next-nya di sini. Terus dukungan aplikasi, gue masih belum tahu ini bisa couple mode atau enggak. Kalau Acton 2 itu udah bisa couple mode dan nah gue nggak tahu ini apakah gue harus update dulu atau enggak. Mungkin nanti kita akan masukin di full review berikutnya ya guys. Mungkin itu aja dari GoHolid untuk hari ini. Kita nggak akan tes mic karena ini nggak ada mic-nya kan ya om ya. Sip, mungkin itu aja dari GoHolid untuk hari ini. Boleh tulis di komentar menurut kalian apakah kalian harus upgrade atau enggak ke Acton 3 atau yang mau beli Acton masih bingung mau seri yang mana, 1, 2 atau 3. Kalau dirunutin sih emang Acton 3 suaranya paling oke sih dari ketiganya ya, mungkin itu karena baru juga. Cuman kalau misalnya budget kalian mepet, mungkin Acton 2 udah jadi cukup menurut gua karena ini udah nemenin gue cukup lama sih si Acton 2 ini. Jadi, boleh tulis di komentar menurut kalian gimana sih dengan segala keunggulan yang tadi gue sebutin, apakah kalian harus beli atau enggak? Tulis di komentar, kita lihat sama-sama gimana sih tanggapan kalian tentang si Acton 3 ini, oke? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video berikutnya. Dan juga boleh tulis komentar menurut kalian gimana sih Acton 3 dan juga barang apa yang mau di-review berikutnya, oke? Gue Holid pamit, dadah!
Nyoba nyolok mic.